Halo, perkenalkan nama saya Deborah Leonata Sinaga dengan NIM 145240005. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah sebagai penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005 dengan judul Potensi Minyak Atsiri Daun Nilam atau Pogestemon Kablin dalam pengembangan lilin aromaterapi dengan efek anti nyamuk dan inklusif di ruangan huni dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Sira Kamila Dewanti Amalia, SSMA. Selamat menyaksikan. Nah, pada karya tulis ilmiah yang saya dan tim saya susun, didapatkan 4 bab, yaitu yang bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga pembahasan dan isi penelitian, dan bab 4 simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, akan dibahas beberapa subbab. Subbab pertama, latar belakang. Isu yang kami ungkit yaitu nyamuk sebagai ancaman kesehatan serius. DBD dan malaria masih menjadi masalah di Indonesia. Dibuktikan dengan data 88.593 kasus DBD dan 621 kematian. Pada tahun 2022, hal ini yang membuat Indonesia menjadi negara dengan endemis malaria. Apabila ada penyakit, maka harus diberikan obat. Nah, masalah obat nyamuk konvensional itu menggunakan bahan kimia yang berbahaya bila digunakan dalam jangka panjang. Asap obat nyamuk dapat merusak jaringan paru-paru. Maka dari itu, solusi dari kami yaitu minyak atsiri daun nilam. Minyak nilam kaya akan senyawa patchouli alkohol yang bersifat anti nyamuk, antibakteri, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Juga, Indonesia adalah produsen utama nilam di dunia, terutama di Aceh. Nah, minyak atsiri ini dapat dikembangkan lebih jauh menjadi media yang lebih inovatif, yaitu lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah cara estetik dan efektif untuk mendistribusikan minyak atsiri. Minyak atsiri nilam inklusif untuk penderita asma, yang akan dijelaskan lebih detail di bab selanjutnya. Dan minyak atsiri nilam juga mendorong pemanfaatan kekayaan alam nasional secara berkelanjutan. Dari isu tersebut, kami menyusun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana prosedur pengolahan minyak atsiri nilam hingga menjadi lilin aromaterapi, dan yang kedua, bagaimana pengaruh lilin aromaterapi minyak atsiri daun nilam bagi penderita penyakit pernapasan dan efek anti nyamuk. Berikut adalah tujuan dari karya tulis ilmiah yang kami susun. Berikut adalah ruang lingkup dari pembahasan yang telah kami susun yang terdiri atas subjek, aspek, dan lokasi. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu Systematic Literature Review. Proses seleksinya mengacu pada kriteria Prisma, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dan seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa karya tulis ilmiah kami terbagi menjadi 4 bab. Bab 2, tinjauan pustaka. Subbab pertama yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri adalah senyawa aromatik volatil dari tanaman seperti daun, bunga, dan akarnya. Komposisi kimianya yaitu terdiri dari terpenoid, yaitu monoterpen dan sesquiterpen. Metode ekstraksi minyak atsiri yaitu distilasi uap, ekstraksi pelarut, cold pressing, dan ekstraksi karbon dioksida. Karakteristik fisik dan kimianya yaitu yang pertama, warnanya bervariasi, mudah menguap, dan beraroma khas. Dan minyak atsiri tidak larut dalam air. Juga, minyak atsiri sensitif terhadap oksidasi. Dan potensi ekonomi minyak atsiri itu bernilai tinggi dalam industri parfum dan kesehatan. Permintaan dunia juga semakin melonjak gitu. Dan minyak atsiri ini bisa diformulasikan dengan lilin atau carrier oil untuk stabilisasi aroma. Subbab kedua yaitu nilam atau Pogestemon kablin. Nilam adalah tanaman lokal bernilai ekonomi tinggi. Bagian paling kaya minyaknya adalah bagian daunnya. Nah, komponen kimia utamanya yaitu patchouli alkohol, limonen, betapinen, dan gualen. Proses penyulingan minyak atsiri nilam bisa dilihat di PPT. Dan pembahasan selanjutnya yaitu nilam berpotensi secara geografis dan secara ekonomis. Faktanya Indonesia itu merupakan supplier 70% kebutuhan dunia dalam memproduksi nilam. Dan manfaat minyak atsiri nilam itu banyak sekali. Salah satunya yaitu efektif sebagai penolak serangga, seperti ngengat, nyamuk, dan juga kumbang. Subbab yang kedua yaitu lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah kombinasi antara lilin dan minyak atsiri. Manfaatnya banyak sekali, salah satunya yaitu meningkatkan mood, konsentrasi, dan juga kualitas tidur. Proses pembuatan lilin dapat dilihat di presentasi.
Nah, subbab yang keempat dari bab kedua ini adalah inklusivitas produk dalam ruangan huni. Minyak atsiri-nilam itu aman untuk semua Asia dan tidak mengiritasi saluran pernapasan, ramah bagi penderita asma, relaksasi dan anti nyamuk, dan yang terakhir, dia ini produk inklusif dan ramah hunian. Bab yang ketiga yaitu pembahasan dan isi penelitian. Subbab pertama dari bab ketiga yaitu analisis sifat fisik dan pembakaran lilin aromaterapi minyak atsiri-nilam. Data hasil formulasi dapat dilihat di PPT, yaitu ada 3 tabel. Nah, meninjau kesesuaian fisik lilin dengan standar mutu dan kenyamanan penggunaan, didapatkan informasi sebagai berikut. Titik lelehnya yaitu 44-57 derajat Celcius dengan standar SNI. Lalu, aroma khas nilam dan jeruk nipis muncul jelas di awal. Waktu bakar stabil kurang lebih 5 jam, dan warna lilin kuning pucat, yang terakhir tekstur dan lilin yang solid. Subbab yang kedua dari bab ketiga ini adalah efektivitas lilin aromaterapi minyak atsiri-nilam sebagai anti nyamuk di ruang hunian. Data percobaan bisa dilihat di PPT, terdiri atas 2 tabel. Nah, pembahasannya yaitu semakin tinggi konsentrasi minyak nilam, semakin besar daya tolak terhadap nyamuk. Formulasi yang ketiga pada tabel menunjukkan efektivitas terbaik. Dan efek ini berasal dari patchouli alkohol atau PA. Hasil ini mendukung pemanfaatan lilin nilam sebagai alternatif alami yang aman dan menggantikan obat nyamuk berbahan kimia. Lalu, subbab ketiga dari bab ketiga yaitu pengaruh lilin aromaterapi nilam terhadap kesehatan saluran pernapasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kandungan minyak atsiri-nilam bisa dilihat di PPT. Lalu pembahasan dari kandungan minyak atsiri-nilam yaitu minyak nilam mampu menurunkan kadar MDA, yaitu indikator stres oksidatif akibat polusi atau asap. Lalu, hal ini menunjukkan adanya efek protektif terhadap saluran pernapasan, dan produk juga memenuhi standar SNI 062385-2006, seperti di slide-slide sebelumnya, sehingga aman digunakan di dalam ruangan tertutup secara berkelanjutan. 4.1 yaitu simpulan. Formulasi lilin aromaterapi berbasis minyak atsiri-nilam menunjukkan efektivitas daya tolak nyamuk. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil percobaan terbukti kalau komponen aktif minyak nilam mampu menghambat peningkatan stres oksidatif. Lalu yang terakhir yaitu saran, kami mendapatkan 2 poin, yaitu penelitian dapat dilanjutkan untuk membahas mengenai uji toksitas dan pengaruh terhadap kualitas udara. Lalu yang kedua yaitu waktu pembuatan makalah dapat diperpanjang agar penelitian secara langsung dapat dilakukan dan tidak hanya mengandalkan studi literatur. Sekian dari saya mengenai karya tulis ilmiah sebagai pemenuhan dari penugasan ujian akhir semester UAS Mata Kuliah Bahasa Indonesia WI 2005. Terima kasih.